saja. Tambah 2 torang gas. Tiada hari tanpa berita politik, karena ini tahun politik, tahunnya pesta demokrasi di Indonesia. Pasti udah gak asing kan sama gimmick-gimmick dari ketiga pasangan calon yang berkontestasi di Pilpres tahun 2024? Tapi mari kita mundur sejenak ke rangkaian peristiwa politik sepanjang tahun 2023 yang akhirnya mengantarkan kita kepada ketiga pasangan calon yang menjadi pilihan Indonesia di tahun 2024. Di awal tahun, tepatnya pada Maret 2023, Koalisi Perubahan untuk Persatuan pengusung Capres Anies Baswedan resmi terbentuk. Saat itu, formasinya ada Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Hingga akhirnya manuver terjadi pada awal September dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa di Koalisi Perubahan. Padahal sebelumnya PKB berada di barisan pendukung Prabowo Subianto. Loh, gak bahaya kah? Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akhirnya dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Anies Baswedan setelah sebelumnya dipinang oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Saya diminta jawaban detik itu juga. Terkait pinangan tersebut, Partai Demokrat pun hengkang dari Koalisi Perubahan dan mencabut dukungannya kepada Anies Baswedan. Aku kalah. Bapak yang kalah. Nama aku Mawar, bukan nama sebenarnya. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Bukan sekuntum mawar merah, kejutan kembali hadir dengan dideklarasikannya putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia hanya dalam 2 hari setelah dirinya dilantik jadi kader. Mbak, ngantri dong, jangan nyelam. Mbak nggak tahu saya siapa? Siapa? Udah lah, orang dalam. Tuh. Tepatnya 18 Oktober 2023, dinamika terjadi di kubu PDI Perjuangan. Di hari ini atau 1 hari jelang pendaftaran KPU dibuka, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendeklarasikan Mahfud MD, Menko Polhukam RI, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Mahfud MD dinilai Megawati sebagai sosok yang tepat karena merupakan pendekar hukum dan juga pembela wong cilik. Prof. Mahfud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Dua kubu sudah lengkap dengan pasangan calon masing-masing. Di sisi lain, bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada saat tersebut belum juga mengumumkan siapa pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Hingga pada Minggu malam 22 Oktober 2023 di Jalan Kertanegara, Jakarta, kediaman Prabowo Subianto dideklarasikan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Bentar, ada yang lihat Gibran? Sebelumnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju dan saudara Gibran sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Anies Muhaimin menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke KPU pada 19 Oktober 2023, disusul oleh Ganjar dan juga Mahfud di hari yang sama. Sementara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mendaftar di hari terakhir, yakni 25 Oktober 2023. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Namun, seiring dengan masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum,
Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan juga cawapres menimbulkan polemik baru. Ada beberapa laporan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman yang lantas membuat Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan MK atau MKMK pada 23 Oktober 2023. Hingga pada 7 November, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Atas hal tersebut, Anwar Usman dijatuhi sanksi pencopotan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Pasangan calon lengkap dinyatakan lolos syarat oleh KPU. Akhirnya rangkaian debat Capres dan Cawapres dimulai pada akhir tahun 2023. Maka itu saya sampaikan, Wakanda nomor, Indonesia forever. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Yang menunjukkan integritas, yang menunjukkan layanan pemerintahan yang mudah, murah, cepat, sat-sep. Jangan lupa gunakan hak pilihmu. Jadilah pemilih cerdas untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Nabila Putri, Fajar Ahmad, Jakarta.